Halo Budum, selamat datang di K-Browsing. Dan di video kali ini, seperti biasa kita akan browsing. Kita akan nyantai-nyantai aja ngebahas apa fenomena yang lagi terjadi. Tapi kebetulan ya, gue nih lagi bawa beberapa berita atau informasi-informasi di sosial media. Emang rata-rata kayaknya 60% luar negeri sih. Ya, jadi buat teman-teman yang merasa nantinya, wah bang, kok lu bahas Indonesianya dikit banget. Ya emang kebetulan update di Indonesia menurut gue lagi dikit nih untuk di week yang ini. Jadi akan gue penuhi dengan informasi-informasi yang nanti ke depannya untuk M4 nih, gua ulang sekali lagi ya. Untuk M4 kita bisa punya gambaran lah akan seperti apa lawan-lawan dari tim Indonesia. Jadi buat antum-antum yang mengira Bang KB ini MPLPH sekali, Anda salah bang. Kalau gitu tanpa berlama-lama lagi, daripada kalian penasaran, langsung aja kita ke browsingnya. Welcome to K-Browsing. Dan buat sekarang videonya gua lebih besarkan untuk muka gua di sini. Ya, yang pertama ini adalah informasi dari Blacklist Internasional yang dikalahkan oleh Myanmar 0-2. Dan secara luar biasanya Myanmar ini semenjak MSC mereka menunjukkan improvisasi mereka. Dan makanya gua tuh sempat ada opini sendiri loh. Bayangin kalau M3 Myanmar itu gak ada political issue, mereka join di M3 dan bakal segalak apa mereka. Karena kemarin waktu mereka hiatus untuk competitive scene, fun fact-nya untuk beberapa tim termasuk Falcon atau bahkan Brummes Gold yang sekarang udah berubah, dan bahkan tim Phoenix yang mengalahkan Filipina Seaballs itu emang rajin banget loh untuk scrim. Dan scrimnya tuh sama MPLPH. Gue gak tahu sih kalau sama MPL Indonesia karena gue jarang banget dapetin informasi soal scrim. Dan gue gak berani juga sih, itu privasi soalnya. Ya kalau emang misalkan ada teman-teman di tim Indonesia kita yang scrim sama Myanmar, bagus menurut gue karena mereka bisa jadi sosok kuda hitam loh. Dan di sini gue tidak akan terlalu fokus untuk bang, itu Myanmar kok bisa menang lawan tim Filipina ya. Enggak, gue gak fokus di sananya. Tapi gue bakal fokus ke beberapa tim yang mungkin menurut kalian tuh sempet gak ke-update. Kayak contohnya Brummes Gold. Brummes Gold itu udah gak ada lagi untuk sekarang karena mantan rosternya itu udah ada di tim AI Esports. Dan buat teman-teman nanti kalau misalkan ngelihat wah Myanmar perwakilannya AI Esports, nanti kalian jangan kaget karena mereka adalah grand finalis untuk M2 World Championship. Tapi untuk sekarang Ruby Dede yang terkenal dengan identitas Lunox-nya itu yang dia jump in ke belakang, abis itu combo cast assault sama Order Brilliance, dia pindah. Bang, pindah kemana ini Ruby Dede? Ruby Dede pindah ke Falcon Esports. Falcon Esports ini 5 Agustus lalu baru saja mengumumkan Ruby Dede sebagai salah satu rosternya. Kalau teman-teman sadar, tim Falcon adalah tim yang mengikuti juga nih untuk ajang MSC 2022. Walaupun belum mendapatkan kemenangan, tapi menurut gua mereka sempat untuk mengejutkan kita dengan mengalahkan Onyx Esports loh, perwakilan dari Indonesia. Makanya menurut gua ya, dengan yang pertama AI Esports, yang kedua tim Falcon dari Myanmar, yang ketiga tim Phoenix Esports yang mengalahkan Seaballs Filipina dengan skor 2-0. Makanya gue bunch of respect banget. Bahkan menurut gue tim Myanmar udah boleh sih kita pandang dengan persiapan yang lebih matang untuk teman-teman di Indonesia. Gue cuma reminder aja karena menurut gue Phoenix Esports ini kan pemain-pemainnya yang gue tangkap kayak ini nama-nama baru banget. Dan mungkin kita taunya Myanmar tuh kayak Ruby Dede, terus juga Ace, abis itu Justin, abis itu Ken, junglernya. Ini pemain Phoenix Esports ini yang kalian lagi lihat namanya itu adalah perwakilan untuk di ajang IESF yang nanti akan diadakan di Bali pada bulan Desember kalau nggak salah. Kalian bisa lihat sendiri bagaimana lancarnya dan bagaimana bracketnya perwakilan dari tim Myanmar untuk mencari siapa sih perwakilan untuk di ajang IESF-nya. Nah buat yang nanya juga nih, bang, untuk tim Indonesia siapa ya perwakilannya? Nah buat tim Indonesia itu harus nungguin dulu Piala Presiden Esports 2022. Setahu gua itu tuh jadi salah satu ajang loh untuk kita-kita nih, ya kan, kita-kita maksudnya tim komunitas atau mungkin tim-tim yang ada di MPL, yang ada di MDL juga untuk berkompetisi dan juga menjadi perwakilan dari ISF 2022 nanti di Bali. Dan semoga tim yang terbaik yang menang untuk perwakilan Indonesia. Karena ya balik lagi di sini, jujur yang mengejutkan itu nggak cuma dari Myanmar, tapi dari Kamboja juga. Karena Kamboja di sini juga menurut gua ya, ini uniknya adalah mereka itu sekarang tuh udah bukan impunity Kambodia doang, udah bukan Siusun doang. Oke, Siusun emang masih kuat. Siusun menurut gue masih menjadi cikal bakal perwakilan untuk M4. Tapi kalau teman-teman lihat dari bracketnya, ini ada satu tim yang bahkan grand finalnya itu bukan Impunity Cambodia. Karena emang Impunity Cambodia ketemunya sama Siusun di awal, udah langsung terkalahkan 2-0. Dan ini Burn X Team Flash ini nanti mungkin ya menurut gue kalau emang Siusun sekuat itu di negara Kamboja, mungkin kita akan melihat Siusun dengan tim baru selain Impunity Cambodia. Karena ini Burn X Team Flash ini buat teman-teman yang mungkin gak tahu, dia tuh punya jungle
regular dari NXP EVOS sebelumnya, MP The King, dan juga dia tuh bawa coach dari NXP EVOS-nya juga, Zico. Menurut gue jadinya untuk M4 akan menarik sih untuk beberapa region. Tapi gue entah kenapa ya, gue nih masih penasaran dengan tim-tim Myanmarnya ini loh, karena bukan tanpa alasan Myanmar itu menjadi grand finalis untuk di M2 World Championship, dan sangat disayangkan ketika ada political issue ternyata mereka harus lockdown dan mereka tidak bisa mengikuti untuk M3 World Championship. Dan semoga di M4 ini tidak ada kendala hal tersebut lagi, karena di M4 announcement juga kan untungnya nih Myanmar kayaknya bakal menjadi salah satu tim yang akan ikut juga untuk di ajang M4 World Championship. Makanya menurut gua untuk beberapa teman-teman kita yang lagi bertanding di MPL Indonesia, ya silahkan fokusnya untuk playoff terlebih dahulu, fokusnya untuk mengamankan 2 slot grand final, ya masuk final lah intinya. Jadi kalian tuh benar-benar 2 perwakilan ini adalah tim terbaik yang dari Indonesia. Nah baru nih nanti nih silahkan nih riset, menurut gua nama-nama ini adalah nama-nama yang kayaknya oke deh kalau untuk dijadikan partner scrim. Ya kali aja ada salah satu coach kita yang mungkin mendengarkan atau melihat nama-nama tim ini dan menurut gua boleh lah untuk dicoba di sebuah scrim kali ya. Sudah selesai dengan IESF informasinya, tim perwakilan Indonesianya, dan buat sekarang kita akan beralih ke North America. Jauh ya bang ya? Iya jauh, karena kemarin North America yang Juli 2022 ini sempat ada sebuah hal yang menarik, karena tim Meta kemarin ini secara mengejutkan mengalahkan BTK atau Bloodthirsty King 2-0 tanpa balas bahkan. Dan untuk Meta sendiri kan emang dia ada di placement yang keempat ya. Jadi ya tim seksi itu ada di urutan yang ketiga, tim First Blood ada di urutan yang kedua, New Wave itu ada di urutan yang pertama. Namun walaupun di sini ada penjelasan ya, this is one of the tournament that can be a qualifier for North America M4 World Championship qualifier. Tapi ternyata ada informasi terbaru bahwa untuk NACT ini memang akan menjadi salah satu cara untuk mencari perwakilan dari North America di ajang M4. Namun bukan NACT yang ini teman-teman, tapi NACT yang satunya. Ini dia teman-teman, NACT Fall Season Path to M4. Jadi berbeda dengan NACT yang di bulan Juli. NACT yang ini beneran nih untuk mencari perwakilan M4 World Championship. Dan di sini dijelaskan sama Assassin Dave sebagai hostnya bahwa ini turnamennya, prize poolnya, segala macamnya, dan yang paling mencuri perhatian gue adalah offline grand final pada tanggal 30 bulan 10 di E-Star Studio Las Vegas. Jadi grand finalnya bakal ada offline match. Yang menariknya adalah ini bulan depan teman-teman. Mungkin ya kita tuh bakal ngelihat kayak misalkan representatif Indonesia udah ada, Malaysia udah ada, Singapura udah ada, terus nanti Filipina, Kambodia, Myanmar. Kita bakal ngelihat juga nih untuk breakdown yang di grand final NACT Path to M4. Karena menurut gue sebelumnya di M3 North America itu tuh online tandingnya, dan buat sekarang tuh mereka offline di Las Vegas. Dan buat yang nanya juga kayak bang, ini ada nggak nih untuk live streamnya? Ada tuh, liatin tuh pas official live streamnya dimulai ketika 16 besar, terus 8 besar ada double elimination best of 5, official live streamnya ada, grand final single match best of 7, dan offline LAN event. Jadi menurut gue menarik sekali ketika kita melihat wah Las Vegas menjadi tempat di mana sebuah pertandingan e-sports untuk mencari perwakilan North America ini diadakan. Dan gue excited banget sih untuk menanti North America. Apakah Bloodthirsty King, Mobazen dan kawan-kawan akan menjadi representatif lagi untuk tim Amerika? Karena menurut gue Amerika ini gak bisa dipandang sebelah mata, gak bisa kayak di underestimate. Bahkan semua tim yang ikut di M4 menurut gue punya kapabilitas masing-masing, dan mereka adalah perwakilan yang terbaik dari negaranya masing-masing juga. Good luck pokoknya untuk siapapun. Akhirnya kita tiba untuk informasi dari Nusantara Indonesia. Dlar yang ternyata turun dari EVOS Legends ke EVOS Icon, yang artinya dia akan bermain di MDL. Banyak banget menurut gua sebuah pro kontra yang mempertanyakan kayak, bang kenapa Psychots yang naik, kenapa nggak Brands aja? Gua bedahnya pelan-pelan ya. Menurut gua nih, yang pertama, Dlar ini benar-benar jadi sebuah fenomena baru dikarenakan Dlar ini kan sosok pemain dari Filipina, grand finalis M3 World Championship, dan bahkan ketika di Indonesia dia bermain di MDL. Banyak banget orang-orang yang berasumsikan bahwa ini penurunan karir segala macam. Menurut gua kalau ngomongin penurunan karir enggak juga sih. In a way Dlar masih menjadi pro player, titlenya pro player. Emang kenapa main di MDL gitu loh? Kalau emang lu bisa bener-bener develop di MDL, tidak menutup kemungkinan kalau emang bener-bener fair dalam tanda kutip,
kutip lu akan dipromosikan kembali ke MPL. Karena menurut gue Dlar di sini kan belajar bahasa Indonesia ya. Dan sebagai foreigner, sebagai orang yang sebelumnya nggak ngerti bahasa Indonesia, ya kalau menurut gue ya, ketika orang luar ngomong kayak anjing segala macem, ini itu kata-kata kasar di Indonesia, menurut gue ya itu adalah sebuah bahasa gaulnya lah untuk di kita. Karena memang kita mengucapkan hal tersebut untuk ekspresi. Beda kalau misalkan kita ngomongin soal komunikasi dalam in-game, soal bagaimana cara mereka berinteraksi. Makanya gue sangat mewajarkan ketika Dlar dalam tanda kutip kayaknya disuruh belajar bahasa Indonesia dan komunikasi yang lebih lancar di MDL, sehingga nantinya pertukaran dengan Psychots yang menurut gue menjadi picisan pelengkap di sini, yang bolongnya luar biasa dari EVOS Legends makin tertutupi. Kenapa nggak Brands aja bang? Kenapa harus Psychots? Menurut gue gini, sekarang tanggal berapa? Tanggal 15 dan sebentar lagi tanggal 16 karena jam 11 untuk saat ini. Tanggal 20 itu banyak banget marksman yang di nerf. Nerfnya tuh kayak Beatrix, kayak One, yang tersisa apa? Cloud menurut gue ya bakal jadi prioritas band gitu loh. Apalagi kalau misalkan kita ngomongin soal hero-hero marksman. Sekarang secara tidak langsung dengan banyaknya marksman yang di nerf, ya marksman yang underrated mungkin akan up, seperti Clean salah satunya, atau Iritel salah satunya, atau bahkan Melissa salah satunya. Tapi menurut gue tidak menutup kemungkinan juga bahwa meta ini akan bergeser perlahan-lahan kepada metode APC atau Ability Power Carry. Jadi karena Brands ini kan marksman banget dan marksmannya di nerf, kayaknya secara penglihatan EVOS ke depan mereka ini memang akan membawa Clover dengan salah satu pool hero-nya juga yang sempat ya happening di season yang ke-7 kayak Harit lah kita ambil contoh, atau mungkin Lunox salah satunya juga sebagai APC yang menurut gue DPS-nya sakit banget untuk late game. Dan hal tersebutlah yang menjadi alasan kenapa Psychots lah yang dinaikkan. Ketika kita ngomongin soal EXP laner, tugas individual dan segala macamnya yang sempat kemarin itu mungkin orang-orang tertuju pada Pendragon. Jawaban dari pertanyaan, bang kenapa nggak Pendragon aja yang ditaruh di MDL, kenapa harus Dlar? Menurut gue ya, kalau ngomongin komunikasi, Pendragon tuh masih klop untuk bahasa Indonesianya bersama dengan teman-teman kita yang emang mother tongue-nya atau lidah ibunya ini adalah bahasa Indonesia. Sementara Dlar di MDL dengan dia proses belajar bahasa Indonesia yang lebih lancar, menurut gua sosok Dlar yang pernah ada di panggung M3 Grand Final World Championship itu bisa memberikan sedikit tanda kutip pengalaman kepada teman-teman mereka yang ada di MDL. Itu menurut sudut pandang gua. Jadi kalau emang kalian gak setuju ya silakan aja. Kalau misalkan kalian merasa kayak bang enggak Brands ini bang yang harusnya masuk itu Brands, kenapa sih cuma Psychots doang? Kenapa nggak sekalian sama Brands-nya aja naik? Peraturan untuk MPL yang dinaikkan dari MDL itu maksimal 3. Psychots adalah orang ketiga yang naik ke MPL. Siapa 2 orang sebelumnya? Yes, kalian udah pasti tahu. Karena itu adalah Sutsujin dan juga Dreams yang sudah dinaikkan atau dipromosikan sebelumnya. Sehingga untuk penggunaan slot dari MDL to MPL-nya EVOS Legends sudah maksimal. Berarti mereka tuh hitungannya kalau lolos M4 baru mungkin ya bisa ngotak-ngatik pemainnya. Tapi buat sekarang mereka lock roster dan tidak akan ada perubahan apapun sepertinya sampai dengan nanti di babak playoff. Dan buat pertanyaan juga, bang emang bisa ya buat sekarang nurunin pemain dari MPL ke MDL atau naikin pemain dari MDL ke MPL? Bisa teman-teman. Karena Dlar ini turunnya hari Kamis, pas banget untuk sekarang tanggal 15 bulan September 2022. Dan ini adalah hari terakhir untuk MDL week yang ke-6, season yang ke-6. Jadi setelah ini barulah tidak akan ada lagi sepertinya untuk naik turun MPL to MDL. Tapi gak tahu sih kalau misalkan naik dari MDL to MPL-nya ya, gue gak tahu. Tapi seingat gue, kalau udah week 6 ini adalah roster yang nantinya akan terus bermain sampai dengan babak playoff. Nggak cuma Psychots yang turun atau yang dipromosikan juga, ada Saken merupakan gold laner yang kemarin di awal-awal weeknya untuk MDL itu, week yang pertama, week yang kedua kalau nggak salah, dia sempat perform. Dan gue sempat bertanya-tanya juga nih, wow kenapa Saken yang naik ya? Apakah Saken ini emang disimpan untuk bermain di MPL? Saken ini kan gold laner ya. Dan menurut gue gold laner dari Bigetron Beta tuh kemarin juga sempat ganti-ganti loh teman-teman. Bahkan sempat mainin Kara Enggas, terus juga sempat mainin Battle gitu loh. Dan Saken ini waktu dia main tuh di awal-awal week. Jadi menurut gue dengan dia sebagai gold laner naik ke MPL, ke Bigetron Alpha, ini pertanyaan besar. Marki bakal gimana kalau begini? Apakah Marki akan digantikan Saken untuk beberapa waktu sehingga nanti Markinya biar lebih prepare lagi dengan bahasa lagi dan lagi? Pemain Indonesia satu tim sama pemain Filipina, bahasa bisa menjadi sebuah kendala. Bang, kenapa Kairi nggak jadi masalah? Lu bayangin aja Onyx dari dulu ada Sasa. Dari zamannya Udil season yang ketiga mereka udah terbiasa untuk ngomong bahasa Inggris. Salah satunya Drian juga mungkin yang masih menjadi roster dari Onyx Esports. Itu
asumsi gua lagi dan lagi. Untuk informasi selanjutnya masih ada pergantian title atau pergantian jabatan, yaitu adalah AG yang kembali lagi naik dari asisten coach menjadi sosok analis, yang artinya untuk naik ke panggung dari EVOS Legends ada 2 orang, yaitu adalah Zayce dan juga AG, serta Textam yang dinaikkan kembali menjadi asisten coach setelah dia kemarin naik panggung menjadi analis. Dan menurut gua ini bisa jadi final decisionnya dari Zayce, sehingga kemungkinan terbesarnya sampai playoff kayaknya AG deh yang bakal naik ke panggung, dikarenakan dengan Textam yang menjadi asisten coach, Textam bakal ada di belakang layar, Velion itu yang lebih ke data setahu gue. Jadi balik ke line up awalnya mereka dari EVOS Legends. Makanya gue bilang nih, ini Zayce juga ya, selain mencoba-coba roster, dia tuh mencoba-coba ini loh, analis dan juga asisten coachnya. Jadi dia tuh mencari mungkin siapa nih yang bakal bantu gue untuk ngedraft di atas panggung, yang benar-benar udah pengalaman. Ya mungkin AG, karena AG merupakan mantan coach dari tim Big Run Alpha, sehingga menurut gue memang AG di sini layak sekali untuk dijadikan analis dan naik ke panggung dengan segudang pengalaman dia, dan bahkan dia pun pernah berhadapan dengan Zayce. Jadi ya tinggal gimana nanti ngelihat kejeniusan dari AG dan disatukan dengan Zayce. Menurut gue untuk di episode kita Kabrowsing kali ini udah selesai untuk browsingannya, dan itulah dia informasi yang bisa aku berikan untuk minggu ini. Dan sepertinya untuk Kabrowsing kali ini sudah selesai sampai di sini. Jangan lupa buat teman-teman yang pengen memberikan opininya, pengen mengutarakan opininya, debat tetap pakai adab, tulis di kolom komentar. Ingat, jangan hate speech. Tolong berikan opini kamu dengan cara yang baik-baik, dengan rasional, dengan akal sehat. Jangan marah-marah, oke? Debat tetap pakai adab, pokoknya itu yang paling penting. Dan gua KB mohon pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Jangan lupa bahagia. Dadah.